Kali ini tentang anjing. Di seluruh Indonesia, hanya 12 provinsi yang dinyatakan bebas penyakit rabies. Sisanya 26 provinsi dinyatakan sebagai daerah endemis penyakit yang akrab disebut anjing gila ini. Artinya di 26 provinsi ini tercatat pernah ada penularan dari penyakit yang kebanyakan ditularkan oleh anjing. Untuk korban yang meninggal, setidaknya ada 45 orang yang dinyatakan meninggal hanya dalam waktu beberapa bulan di tahun 2023. Video kadek Rizka Ariantini, pasien terjangkit rabies asal Buleleng, Bali, menjadi salah satu video viral di berbagai media sosial. Dalam video ini tergambar saat kadek mengalami apa yang disebut hidrofobia atau takut air. Salah satu efek yang disebabkan oleh virus rabies. Kadek adalah satu dari 45 pasien rabies yang meninggal dunia hingga Juni tahun 2023. Provinsi Bali adalah satu dari 26 provinsi di Indonesia yang merupakan lokasi endemis rabies. Data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu atau INSIKNAS mencatat pada tahun 2023 ada 234 kasus yang terjadi di Bali, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Ini sebenarnya gimana sih, Dok? Ini penyakit ini yang tidak terdeteksi atau seperti apa gitu? Ya, sebetulnya rabies itu adalah salah satu penyakit yang tertua di dunia. Ya. Dan ini nggak tiba-tiba, Mas. Jadi sudah beberapa tahun ini memang sudah terjadi, bahkan sudah lama terjadi. Sejak tahun 78 lah. Itu bahkan tahun 78 itu sudah ada suatu komitmen bersama antara beberapa kementerian untuk memberantas masalah rabies. Sampai saat ini dalam catatan kami itu ada 12 provinsi yang bebas rabies. Ya. Sedangkan 26 provinsi yang lain itu masih endemis rabies. 12 bebas, 26 masih belum. Artinya apa nih, Dok? Ya, artinya kalau di 12 provinsi tadi itu sudah tidak ada lagi kasus rabies yang terlaporkan. Ya. Gitu. Sisanya mereka masih ada. Meskipun masih sedikit ya, tapi atau sporadis, tapi tetap masih ada. Kenapa kok sekarang kesannya itu apa ya, adem ayem gitu, Dok? At least di masyarakat ya. Ya, adem ayem karena kejadian yang rabiesnya bukan di Jakarta, bukan, karena Jakarta sudah bebas. Ya. Jadi kejadiannya banyaknya kan di kantongnya itu sekarang banyak di Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTT, kemudian Bali. Itu yang daerah-daerah yang cukup tinggi, ya. Kenapa di daerah-daerah ini, Dok? Pertama karena sumber penularannya masih ada. Ya. Selama di situ masih ada anjing yang terjangkit, ya, dan tidak dilakukan vaksinasi atau dilakukan eliminasi terhadap hewan-hewan tadi, ya kan berarti kan sumbernya masih ada terus. Ya. Nah, yang kedua memang di daerah itu populasinya cukup tinggi gitu kan. Kayak kita tahu kayak Sulawesi Utara itu kan, atau di Sulawesi lah, Sulawesi Tenggara Utara, kemudian Sulawesi Gorontalo ya. Itu kan anjing jadi komoditas kan. Mereka dimakan gitu kan. Jadi ini yang kadang-kadang jadi kita agak susah membereskannya. Salahnya adalah saat ini cakupan vaksinasi rabies ke anjing itu cakupannya baru sekitar ya 25% lah maksimal.
25% dari seluruh jumlah anjing di Indonesia. Populasi di daerah endemis. Oh, oke. Kalau yang di daerah yang non endemis kan sebetulnya ya kita bisa Iya. lebih inilah. Ya, lebih santai Lebih penanganannya santai, ya. iya. Dok, 25% dari seluruh populasi anjing di daerah endemis. Iya. Berarti ngeri ya, Dok? Ya begitulah. Begitulah. Oke. Dalam kondisi seperti itu sekarang ini termasuk penanganannya masih biasa atau sudah masuk ke KLB semacam itu? Ya kembali lagi KLB itu kan keputusan di daerah, ya. Makanya di 2 kabupaten di NTT itu sudah declare dia bahwa KLB tentang rabies. Jadi ada 2 kabupaten yang sudah mendeklar, yaitu Sika Ya. sama Timur Tengah Selatan, TTS. Ya. Ya. Di Bali? Bali enggak? Padahal di Bali banyak anjing juga, tapi justru Banyak anjing, tetapi dia tidak mau mendeklar. Karena Bali itu kan kita turis ya. Ya. Jadi Pemdanya masih hati-hati itu mendeklar itu. Berarti daerah yang banyak anjing belum berarti di sana tempat rabies selama tidak ada virusnya. Iya. Iya. Tapi daerah yang tidak ada anjing, tidak banyak anjing, tapi ada virusnya, bisa jadi. Iya, betul. Berarti semakin sulit, Dok, mendeteksi. Ya oleh sebab itu makanya kalau dari sisi yang secara One Health ya pendekatan yang terintegrasi itu vaksinasi hewan itu yang penting. Gitu. Hewannya, ya. Hewannya. Karena kalau manusia udah gigit kan sudah late stage ya. Artinya apa itu? Artinya virusnya masuk ke orang kan. Oh, Gitu. oke. Jadi yang perlu dicegah justru di hewannya itu. Ini anjing menjadi salah satu yang menyebarkan. Padahal rabies kan juga ada kera misalnya. Ya, cuman 95% itu disebabkan oleh gigitan anjing. Kita harus paham bahwa rabies itu virusnya itu akan menyerang susunan saraf pusat di otak. Di otak. Jadi tergantung seberapa cepat virusnya itu berjalan sampai ke otak. Ya. Artinya semakin dekat gigitan tadi dengan otak, maka akan semakin cepat gejalanya muncul. Digigit tangannya dan digigit lehernya Beda. beda. Ya. Nah, oleh sebab itu yang akhir-akhir ini yang meninggal ini kan sering anak-anak kan. Kenapa? Karena dia kan pendek. Anjing lebih cepat menggigit ke daerah kepala kan. Kalau saya lihat foto-foto yang kasus yang akhirnya meninggal itu kebanyakan di kepala digigitnya. Gitu. Oke. Ketika orang sudah terkena, dia sudah ada di dalam, apa yang dialami pasien? Kalau di awal-awal ya rasanya mungkin kayak demam. Jadi tidak ada spesifik ya. Spesifik. Kemudian kalau sudah mulai agak berat dia nyeri-nyeri gitu kan. Nah, kalau sudah agak lebih berat lagi barulah itu muncul yang tanda-tanda khas gitu ya. Ada fobia ya, takut terhadap air. Jadi diberi minum aja dia takut gitu ya. Kemudian ada takut terhadap matahari, cahaya, ya. Jadi dia bersembunyi. Kemudian juga takut terhadap angin. Jadi kalau ditiup gitu orang dia langsung nggak suka. Biasanya kalau sudah muncul yang 3 gejala fobia tadi, ya, fobi, kemudian fotofobi dan hidrofobi. Itu dalam waktu seminggu 2 minggu meninggal biasanya. Jadi kalau digigit, tapi kita bisa membersihkan lukanya dengan baik, kemudian masih sempat memberikan vaksin terhadap orangnya, memberikan pertolongan serum, ya diberikan antibodi, itu dia bisa selamat. Affirmative action-nya saya kira harus ada suatu peraturan yang tegas menyampaikan bahwa tidak boleh ada anjing berkeliaran. Dan sebetulnya kayak di Bali itu mereka ada pergub tuh untuk penanganan rabies. Itu sejak tahun 2015 kalau nggak salah. Efektif itu? Nah, kembali lagi di dalam aturan tadi itu, aturan pergub itu sudah ada itu aturan bahwa
tidak boleh melepas liarkan anjing. Anjing berkeliaran ditangkap, taruh di shelter, ya kan? Nah, setelah 2 minggu di shelter tidak ada yang mengaku, ya itu milik negara. Artinya negara berhak ngapain, mengapa-apakan, gitu. Termasuk umpamanya terminasi ya silakan. Upaya melawan teror anjing gila memang bukan hal yang mudah. Apalagi bagi daerah yang sudah menetapkan diri sebagai daerah berkondisi luar biasa atau KLB, seperti Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Saya berbincang dengan Ria Carolina Tahun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Semenjak tanggal 30 Mei sampai hari ini itu sudah terdata 470 orang yang menjadi korban gigitan hewan penular rabies. Di antaranya ada di 26 kecamatan dari 32 kecamatan, kemudian ada 120 desa dari 266 desa. Dokter, itu tiba-tiba meningkat sebanyak itu atau ada perkembangannya, dokter? Awalnya berapa, begitu-begitu, dokter? Baik, ini perkembangannya karena satu, memang ada temuan kasus baru, kemudian ada yang kasus lama. Sehingga semenjak ditetapkan sebagai KLB, teman-teman di lapangan itu menemukan, mencari korban-korban gigitan HPR, dan kemudian ada juga yang korban gigitan HPR yang baru. Awal diketahui pertama kali bahwa jumlah yang terkena rabies mulai banyak itu kapan, dokter ya? Baik, pada tanggal 17 bulan Mei 2023 ada salah satu masyarakat di Desa Venun yang meninggal. Nah, waktu meninggal itu diketahui bahwa ada gejala-gejala seperti rabies. Ada Romo yang dulunya pernah di Flores, kemudian mengutarakan bahwa korban ini kok gejala-gejalanya seperti anjing gila, dan memang waktu itu almarhum sendiri setelah meninggal itu setelah digigit anjing. Nah, jadi akhirnya pemerintah desa setempat melaporkan kepada puskesmas, dan kami juga turun melacak bersama dinas peternakan, dan hasil pelacakan itu teman-teman dari dinas peternakan mengambil salah satu hewan HPR di Desa Venun tersebut untuk diperiksa di veteriner, Balai Veteriner Denpasar, dan setelah itu dinyatakan bahwa sampel otak dari HPR tadi itu positif rabies. Nah, mulai itu akhirnya kita langsung rapat bersama Bapak Bupati dan akhirnya menetapkan KLB untuk kesehatan manusianya dan wabah untuk kesehatan hewannya. Jangka waktunya hanya 1 bulan lebih 2 hari ya, dokter ya? Teman-teman melakukan PE, penyelidikan epidemiologi, dan akhirnya didapatlah beberapa kasus di lapangan. Nah, ada yang korban gigitannya sampai yang saat ini dirawat di Puskesmas Oenlasi itu gigitannya pada bulan Februari. Selain anak tadi yang sedang dirawat, ada 8 orang lagi yang menjadi korban gigitan HPR. Jadi ternyata sudah ada dari sekitar Januari di TTS, tapi karena masyarakat Timur Tengah Selatan kan baru pertama kali ini ada rabies. Maksudnya kalau di Flores kan sudah endemi ya, sudah ada kasus rabies. Sedangkan di Tanah Timur itu belum pernah. Termasuk kita para nakes itu baru melihatnya itu realnya sekarang. Jadi selama ini kan teori. Nah, pada saat itu baru teman-teman mencari kasus, dan ternyata iya ada gejala-gejala yang seperti di teori itu. Ada takut air, takut cahaya, takut udara, ada demam, kemudian tidak bisa menelan dan sebagainya. Kenapa pemerintah daerah
menetapkan ini sebagai KLB, Dok? Baik, pemerintah daerah menetapkan KLB karena sesuai dengan undang-undang wabah bahwa ada satu kematian penyakit yang menyebabkan wabah, maka itu ditetapkan sebagai KLB. Dan kedua, ada peningkatan kasus. Dok, ketika sudah ditetapkan sebagai KLB, apa perbedaan perlakuan atau penanganan terhadap korban rabies, Dok? Baik, untuk penanganan korban gigitan HPR dulu. Jadi untuk korban gigitan HPR kami dari kesehatan itu pertama kita sudah sosialisasi lewat media promosi baik itu tulisan, radio itu tentang penanganan pertama setelah digigit anjing, digigit HPR, hewan penular rabies. Pertama adalah cuci luka dengan sabun di air mengalir selama 15 menit. Itu akan membantu membunuh virus tadi karena selama ini kami memang tidak tahu. Jadi rata-rata luka itu dibiarkan sehingga akhirnya terjadi seperti sekarang ini. Yang kedua, setelah dicuci, kemudian diberi betadin atau alkohol dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi, baik itu VAR maupun SAR. Jadi itu cukup membantu untuk menurunkan angka kematian akibat virus rabies tadi. Oke, itu kalau korban gigitan. Bagaimana dengan pasien yang sudah positif terpapar rabies? Apa yang dilakukan? Baik, kalau untuk yang keempat pasien, jadi ada 4 yang sudah positif rabies itu, yang ketiga sudah meninggal, tiga-tiganya sudah meninggal, tinggal 1 yang sementara dirawat. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dia adalah rabies, maka dari kesehatan hanya tindakan suportif dan paliatif. Dalam hal ini, misalnya dia demam, kita kasih obat demam, dia kejang, kita kasih obat kejang, dia misalnya takut cahaya, kita mengurangi cahaya, dan kita memberikan yang terbaik, karena tidak ada cara lain selain itu. Jadi tidak ada yang menyembuhkan untuk rabies tadi. Bagaimana dengan pemberian vaksin, Dok? Sebelum 7 hari sudah harus divaksin untuk supaya mencegah inkubasi dari virus rabies. Jadi supaya antibodinya terbentuk dan mencegah virus rabies tadi, inkubasi dari virus rabies. Nah, di TTS sendiri rata-rata sudah divaksin, jadi dari 470 sudah 420 yang divaksin. Memang ada penolakan, ada sekitar dua kasus yang ditolak karena masih ada keraguan, maksudnya ada keraguan terhadap vaksin tadi. Apakah dokter mengetahui berapa sih jumlah anjing di Timur Tengah Selatan? Diperkirakan sekitar 60 ribuan ekor hewan penular rabies. Vaksin untuk HPR itu mungkin tanya di dinas sebelah, tapi yang kami tahu dia sekitar 5 ribuan. Apakah tidak menyulitkan kawan-kawan kesehatan ini, Dok, kalau kondisinya masih tidak seimbang sepanjang itu? Ya, jadi kita selain tadi edukasi kepada yang korban gigitan HPR, kami juga mengedukasi kepada masyarakat untuk eliminasi selektif kandangkan. Dikandangkan misalnya kalau memang dia terinfeksi rabies kan akan mati, tapi kalau dia tidak terinfeksi rabies dia akan hidup. Dan mengurangi penularan, misalnya mengurangi korban gigitan HPR kepada manusia, mengurangi penularan kepada HPR lainnya. Jadi karena kita keterbatasan anggaran, jalan satu-satunya adalah eliminasi selektif. Saya dengar masyarakat di Timur Tengah Selatan ini juga memiliki cara tradisional untuk menyembuhkan gigitan anjing. Apakah benar semacam itu, Dok? Misalnya dengan air liur anjing, dengan apa gitu? Oh ya, itu mungkin zaman dulu ya, zaman dulu bahwa misalnya ada luka itu nanti tinggal dikasih untuk si anjing untuk menjilat lukanya. Tapi secara medis itu tidak benar maksudnya. Jadi tapi kami tetap memberikan konseling edukasi kepada masyarakat bahwa hal itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan lagi. Justru luka itu tempat masuknya si virus rabies tadi. Jika si HPR tadi terinfeksi rabies, akan sangat mudah dia masuk ke dalam.